Selamat datang di Phantom Tales, tempat di mana sejarah bertemu dengan kegelapan. Setiap minggu, kita akan menelusuri kisah-kisah menakutkan dari masa lalu, menggali lebih dalam fakta-fakta tersembunyi, dan menghadirkan kembali bayangan masa lalu yang terlupakan. Siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan ke dalam kelamnya sejarah yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mari kita mulai. Pemburuan penyihir adalah salah satu periode paling menakutkan dalam sejarah Eropa dan Amerika. Dimulai pada abad ke-15 dan mencapai puncaknya pada abad ke-16 dan ke-17. Ribuan orang, sebagian besar wanita, dituduh melakukan praktik sihir dan diperlakukan dengan kekejaman yang luar biasa. Histeria massal ini didorong oleh campuran keyakinan agama, ketakutan sosial, dan politik. Pemburuan penyihir dimulai di Eropa, khususnya di negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran histeria ini adalah Heinrich Kramer, seorang biarawan Dominikan yang menulis buku Malleus Maleficarum pada tahun 1487. Buku ini menjadi panduan utama untuk mendeteksi, mengadili, dan menghukum penyihir. Gereja Katolik dan kemudian juga gereja Protestan memainkan peran besar dalam mendorong perburuan penyihir dengan menganggap sihir sebagai ancaman serius terhadap tatanan sosial dan agama. Fakta menarik bahwa selama perburuan penyihir, salah satu metode penyiksaan yang paling kejam adalah The Witch Bridle. Ini adalah alat berbentuk sangkar kepala yang dilengkapi dengan paku yang akan menusuk lidah korban jika mereka mencoba berbicara. Metode ini dirancang untuk mencegah penyihir yang dituduh mengucapkan mantra. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah perburuan penyihir terjadi di Salem, Massachusetts, pada tahun 1692. Di desa kecil ini, sekelompok gadis muda mulai mengalami serangan dan kejang-kejang yang tidak dapat dijelaskan oleh dokter. Dalam upaya untuk memahami fenomena ini, mereka menuduh sejumlah wanita di desa tersebut sebagai penyihir. Pengadilan penyihir di Salem segera berubah menjadi histeria massal. Lebih dari 200 orang dituduh dan 20 diantaranya dieksekusi. Salah satu kasus paling terkenal adalah milik seorang wanita bernama Bridget Bishop yang dituduh menyihir dan menyebabkan kematian ternak serta serangan penyakit aneh pada orang-orang di desa tersebut. Meskipun tidak ada bukti nyata, Bridget dihukum mati di tiang gantungan. Fakta menarik yang kelam, pemburuan penyihir seringkali digunakan sebagai alat politik untuk menghilangkan lawan atau mengendalikan populasi. Di beberapa wilayah, tuduhan sihir digunakan untuk merampas harta benda dan tanah milik orang-orang yang dituduh. Akibatnya, banyak keluarga kehilangan segala sesuatu yang mereka miliki hanya karena ketakutan dan keserakahan. Selama perburuan penyihir, berbagai metode penyiksaan digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari para terdakwa. Metode ini termasuk penggantung, penenggelaman, dan berbagai bentuk siksaan fisik lainnya. Salah satu metode yang paling kejam adalah waterboarding,
di mana korban diikat dan disiram air secara terus-menerus hingga mereka merasa seperti tenggelam. Pengakuan yang diperoleh di bawah penyiksaan ini seringkali digunakan sebagai bukti dalam pengadilan, meskipun tidak dapat diandalkan. Banyak orang yang mengaku melakukan sihir hanya untuk menghentikan rasa sakit yang luar biasa. Kasus seperti ini menunjukkan betapa mudahnya sistem peradilan saat itu dimanipulasi oleh ketakutan dan prasangka. Salah satu tokoh kunci dalam pengadilan penyihir Salem adalah Tituba, seorang budak asal Karibia yang bekerja di rumah pendeta Samuel Parris. Tituba adalah salah satu orang pertama yang dituduh sebagai penyihir setelah dia menceritakan kisah-kisah rakyat tentang sihir kepada gadis-gadis muda di desa tersebut. Setelah ditangkap, Tituba mengaku melakukan sihir, tetapi pengakuannya tampaknya lebih karena tekanan dan penyiksaan daripada kebenaran. Pengakuan Tituba membantu memperkuat keyakinan bahwa sihir sedang merajalela di Salem dan membuatnya menjadi target utama dalam perburuan penyihir. Namun, kisahnya juga menunjukkan bagaimana orang-orang dari latar belakang yang berbeda, termasuk mereka yang tidak memiliki kekuatan atau posisi dalam masyarakat, menjadi korban ketakutan dan kebencian yang tidak berdasar. Kisah Tituba, budak dari Karibia yang menjadi salah satu tokoh kunci dalam pengadilan penyihir Salem, mengungkapkan betapa mudahnya prasangka rasial dan kelas sosial digunakan untuk menindas orang yang tidak bersalah. Tituba, karena latar belakangnya, menjadi target yang mudah dan pengakuannya yang diperoleh di bawah tekanan justru memperburuk histeria massal di Salem. Pada akhir abad ke-17, histeria perburuan penyihir mulai mereda seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan pandangan terhadap hukum dan bukti. Pengadilan mulai menuntut bukti yang lebih kuat dan tidak lagi menerima pengakuan di bawah penyiksaan sebagai bukti yang sah. Pemburuan penyihir adalah salah satu contoh paling jelas dari bagaimana ketakutan dan ketidaktahuan dapat menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Dari Salem hingga Eropa, ribuan orang menjadi korban dari prasangka dan histeria. Mari kita ambil pelajaran dari sejarah kelam ini dan berusaha untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berpengetahuan. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini dari Phantom Tales. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.